后赶上了，伤口居然不疼，流血也止住了。Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Secara bertahap, semakin banyak retakan di gerbang batu, yang hampir hancur. Namun tiba-tiba, teriakan elang yang jelas terdengar dari jauh. Itu elang raksasa yang mencabik-cabik Taisang, teriak seseorang. Mereka tiba-tiba menemukan sarang burung di tebing dengan bayi burung di dalamnya. Jika dilihat, itu bukan monster kelas rendah. Huo Xianglan terbang dan menangkap burung muda itu untuk dikembangbiakkan. Namun, ini adalah masalah besar. Kurang dari setengah hari setelah menangkap burung-burung muda itu, mereka ditemukan oleh induk burung. Mereka adalah dua elang raksasa yang sangat besar, sangat menakutkan, dan memiliki setidaknya 6 tingkat kekuatan. Meskipun Huo Xianglan adalah ahli dalam pengembaraan pikiran, saya khawatir dia hampir tidak dapat mengatasi elang raksasa. Kedua elang raksasa itu marah karena menangkap keturunannya. Huo Xianglan hanya bertahan kurang dari setengah jam dan dicabik hidup-hidup. Saat itu, Yu Xiuping dan yang lainnya sangat takut sehingga mereka bersembunyi di hutan dan tidak berani menunjukkan kepala mereka, apalagi naik untuk membantu. Ketika elang raksasa itu mencabik Huo Xianglan, ia berputar-putar di langit untuk waktu yang lama sebelum pergi perlahan-lahan. Sesaat kemudian, ada elang lain di kejauhan. Ketika melihat sekeliling, ada titik hitam di kedua sisi timur dan barat, yang mendekati sisi ini dengan cepat. Ayo, hancurkan gerbang batu. Yu Xiuping berteriak, kalau tidak kita semua akan mati. Dengan elang raksasa yang mendekat dengan cepat, seorang master ranah Yuan sejati tidak dapat menahan tekanan kematian, jadi dia dengan cepat memulai gerakan kakinya dan melarikan diri ke bawah. Kembalilah. Saudara seperguruan Zhang akan kembali. Yu Xiuping berteriak, dengan lebih banyak usaha, kita dapat menerobos gerbang batu dan masuk dan bersembunyi kemana bisa melarikan diri. Kerumunan tidak bisa melihat harapan apapun, yang lain segera memukul mundur, dan berkata dengan cepat. Sebaiknya kalian lari. Aku khawatir gerbang batu tidak akan terbuka untuk sementara waktu. Sekarang kita melarikan diri, dan masih ada kesempatan untuk hidup. Kemudian dia berlari dengan tergesa-gesa. Yang Kai menyembunyikan dirinya dan tidak berani bergerak. Menatap ke atas dengan tenang. Tidak lama kemudian, teriakan datang dari jauh, dan menyebar ke telinga Yang Kai. Hampir pada saat yang sama, teriakan lain keluar. Pria kedua dibunuh oleh elang raksasa. Yang Kai tidak berani membuat gerakan gegabah. Dia telah merangkak di situ selama seharian. Setelah memastikan bahwa dua elang raksasa dan orang-orang Yunxia semuanya telah pergi, dia keluar dari tempat persembunyiannya. Untungnya, dia tidak mengandalkan sayap Yang Yan untuk terbang berkeliling. Kalau tidak, dia akan bertemu dengan dua elang besar itu, karena takut itu akan sangat berbahaya. Yang Kai datang ke gerbang batu. Melihat retakan yang rusak, Yang Kai mengalirkan vitalitasnya dan meledakkannya. Namun, setelah beberapa ratus pukulan, gerbang batu itu masih sama seperti sebelumnya, tidak pernah rusak. Setelah menunggu lama, suara dengungan datang, tetapi itu adalah sekelompok serangga aneh yang mengikuti Yang Kai. Serangga-serangga ini mengikuti Yang Kai tidak jauh di belakang. Ketika ada bahaya, Yang Kai akan memanggil mereka untuk membantu. Beberapa serangga besar juga pintar, mendapat perintah untuk datang ke gerbang batu, mulut terbuka aliran kabut putih keluar. Sebuah suara keluar, dan gerbang batu itu memang terkorosi. Melihat pemandangan ini, Yang Kai mengangguk dan membiarkan serangga-serangga besar ini terus meludah. Dia duduk di samping untuk memulihkan diri. Dalam waktu kurang dari 1 jam, Yang Kai tiba-tiba mendengar suara keras keluar. Ketika dia membuka matanya, dia melihat bahwa gerbang batu itu rusak, memperlihatkan lubang gelap. Yang Kai tidak terburu-buru masuk, tetapi membiarkan sekelompok serangga terbang masuk untuk menjelajahi detailnya. Setelah menunggu di luar selama setengah hari, sekelompok serangga itu kembali. Setelah memastikan bahwa tidak ada bahaya di dalamnya, Yang Kai berjalan masuk. Setelah memasuki gua, ia memerintahkan serangga untuk menjaga lubang, dan membiarkan serangga besar mengeluarkan lapisan kabut untuk menghalangi lubang. Dengan serangga dan kabut yang menghalangi ini, Yang Kai yakin bahwa jika anak buah Yunxia lolos dari kejaran elang raksasa dan kembali ke sini, mereka tidak akan pernah masuk. Yang Kai merasa nyaman di sekujur tubuhnya, seolah-olah di gua ini, energi langit dan bumi sangat kuat.
Semakin kuat perasaan itu, Yang Kai memperkirakan bahwa ia telah sampai di dasar puncak yang terisolasi, dan kemudian ia melihat ujung jalan. Di bawahnya terdapat ruang yang sangat besar dan luas, dinding batu dihiasi dengan jejak cahaya, sehingga terlihat sedikit megah. Di kedua sisi jalan, ada deretan rak batu, terbagi menjadi banyak lapisan, setiap lapisan memiliki beberapa hal. Yang Kai berjalan ke rak batu dan melihat ke atas dengan bantuan cahaya itu. Melihat 3 karakter besar yang terukir di rak batu, Yang Kai tercengang. Dia pernah mendengar tentang klan ini dan mendengarnya ketika dia bepergian di Haicheng. Itu adalah satu-satunya kekuatan transendental di luar yang dapat menyaingi 8 ibu kota utama Tiongkok. Ada banyak murid dan banyak guru, dan mereka terkenal. Mengapa klan ini terkait dengan tempat ini? Ketika mengambil batu mulia itu, dapat melihat bahwa itu adalah semacam segel berharga di batu itu. Setelah mencari, Yang Kai terkejut menemukan 1 atau 2 karakter besar di bagian bawah segel. Ini benar-benar harta karun yang terlalu banyak. Hanya saja bagaimana itu bisa sampai di sini. Lapisan bingkai batu ini juga diukir dengan karakter, dan itu sebenarnya adalah pintu besar yang pernah didengar Yang Kai. Pulau Awan Kuno. Meskipun kekuatan klan ini tidak sekuat sekolah lain, itu juga merupakan pasukan kelas 1. Dan diletakkan di lapisan rak batu ini adalah buku keterampilan. Yang Kai membolak-baliknya. Dia hanya berpikir bahwa keterampilan ini tidak sederhana. Itu harus bermutu tinggi. Setidaknya itu juga keterampilan Tianji. Namun, Yang Kai mempraktikkan formula yang sejati, dan memiliki keterampilan kegembiraan Yin dan Yang. Dia tidak membutuhkan keterampilan itu, jadi dia meletakkannya. Melihat ke bawah, Yang Kai tampak semakin aneh. Setiap lapisan rak batu diukir dengan nama pintu besar, dan kemudian ada beberapa hal di setiap lapisan. Beberapa di antaranya adalah seni bela diri, harta rahasia, atau kenang-kenangan. Klan-klan ini semua adalah pasukan kelas 1 dan kelas 2, kekuatan kelas 3 seperti Yun Xiaozong tidak memenuhi syarat untuk muncul di rak batu. Melihatnya, Yang Kai tiba-tiba teringat sesuatu. Itu adalah cerita aneh yang saya dengar di sebuah kedai teh di Haicheng. Dikatakan bahwa 300 tahun yang lalu, ada seorang pria yang berusaha menjadi murid di berbagai sekte di luar negeri. Namun, kualifikasinya sangat buruk sehingga dia ditolak dan dikeluarkan dari setiap sekte. Beberapa murid bahkan mencibirnya dan melawannya. Kegigihannya juga bagus. Dia mengunjungi semua sekte di luar negeri, tetapi dia masih gagal. Dia juga sedikit putus asa. Dia membenci sekte yang menolak menerimanya, dan bersumpah untuk menemukan cara untuk berlatih. Itu hanya masalah kecil. Dia hanyalah salah satu pintu besar terkenal yang menolak banyak orang yang ingin bergabung dengan sekte setiap tahun. Tetapi 30 tahun kemudian, sebuah peristiwa besar terjadi, segel pemimpin sekte Tai telah hilang. Entah pencuri mana yang menyelinap ke sekte untuk mencurinya. Kemudian, berita tersebar dari banyak pintu di luar negeri, yang masing-masing telah kehilangan harta karunnya. Beberapa dari benda-benda ini sangat berharga dan beberapa tidak begitu berharga, tetapi masing-masing memiliki arti khusus bagi klan ini. Karena takut pencuri akan mengintip harta keluarganya sendiri. Namun, meskipun mereka mengambil tindakan pencegahan, harta itu tetap harus dicuri. Pencuri yang sembunyi-sembunyi selalu dapat mengambil barang-barang yang dijaga ketat dalam keadaan yang paling tidak mungkin. Saat itu, isu tersebut dipublikasikan secara luas di luar negeri, dan semua departemen utama kehilangan muka. Pencurian lebih dari 10 harta karun secara berturut-turut juga membangkitkan kemarahan klan-klan ini. Setelah berbulan-bulan mencari, mereka akhirnya menemukan beberapa petunjuk. Semua jenis tanda menunjukkan bahwa pria yang mencuri harta karun terpenting dari lebih dari selusin keluarga adalah orang yang diusir dari gerbang gunung 30 tahun yang lalu. Saya tidak tahu petualangan macam apa yang dia dapatkan, tetapi dalam waktu singkat 30 tahun, dia telah mengembangkan kekuatannya ke posisi yang sulit dicapai. Pada titik ini, pintu utama untuk mengetahui mengapa seseorang mencuri harta karun mereka. Ternyata pria ini benci disingkirkan dari sekte. Para penguasa klan itu meminta barang-barang yang dicuri dari pria ini, tetapi mereka ditolak. Mereka tidak setuju satu sama lain. Kedua belah pihak melancarkan pertempuran sengit di laut. Pria ini dengan kekuatannya sendiri, menanggapi serangan gabungan lebih dari selusin master sekte utama. Dalam perang itu, beberapa pulau terpencil di seberang lautan hancur, dan para master sekte utama itu juga terbunuh dan terluka. Mengenai apakah pencuri itu hidup atau mati, tidak ada yang tahu.
Karena setelah para ahli yang berpartisipasi dalam perang kembali, mereka tidak mengatakan apapun tentang hal itu. Beberapa mengatakan dia terbunuh, yang lain mengatakan dia terluka parah dan melarikan diri. Tidak ada yang tahu kebenarannya. Ketika perang berakhir, para master tidak kembali untuk menemukan barang-barang yang dicuri. Namun, melihat semua hari ini, Yang Kai tahu bahwa itu bukan cerita, tetapi kejadian nyata. Segel pemimpin Sekte Tai harus digerakkan oleh metode mental unik Sekte Tai untuk menjadi senjata rahasia pembunuhan. Pada saat ini, ia ditempatkan di atas rak batu, ditutupi dengan lapisan debu. Ternyata semua barang yang dicuri oleh orang itu diletakkan di sini. Kualitas harta karun ini tidak begitu bagus. Apakah Anda ingin mengambil beberapa untuk membela diri Tuan Muda? Tanya iblis itu tiba-tiba. Tidak banyak harta karun di sini. Hanya ada 3. Selain segel Tai, Yang Kai dapat menerima 2 potong lainnya jika dia benar-benar ingin menggunakannya. Harta karun ini setidaknya kelas surga. Yang Kai secara alami tergerak. Mengabaikan pertanyaan iblis itu, Yang Kai meletakkan barang-barang di tangannya kembali ke rak batu, dan kemudian dia berjalan masuk selangkah demi selangkah. Tidak lama berjalan, berhadapan dengan energi dunia yang kuat dan murni, tidak jauh dari depan, seolah-olah ada warna-warni yang bersinar menyentuh. Wajah Yang Kai terkejut dan langkahnya dipercepat. Berbelok di sudut dan memasuki tempat yang tampak seperti ruang tamu. Dari sini muncul kemegahan warna-warni. Melihat ke atas, Yang Kai hanya melihat bunga teratai seukuran wastafel yang tergantung di udara. Di samping bunga teratai, ada benda seperti cairan yang terbungkus dalam bunga teratai berwarna-warni. Benda itu tampak seperti air, tetapi sebenarnya bukan air. Sebaliknya, benda itu membuat Yang Kai merasakan jantungnya berdebar-debar. Iblis berkata, itu adalah teratai Wensen, ternyata ada teratai Wensen di sini. Itu adalah harta karun Tuan Muda, iblis begitu bersemangat, ini adalah teratai Wensen, benda bagus yang diimpikan oleh semua orang seni bela diri. Tidak peduli seberapa tinggi Anda, tidak peduli seberapa kuat Anda, ini sangat berguna bagi Anda. Yang Kai tertawa, Anda tidak dapat mengumpulkan benda ini. Yang Kai bertanya, katakan padaku, apa gunanya benda ini? Itu adalah keberuntungan Tuan Muda. Beberapa hari yang lalu, dia memurnikan sedikit energi surgawi dan memperoleh kekuatan untuk terbang ke langit. Iblis berkata dengan hati-hati, Wensen Lian seperti namanya, adalah harta karun jenius untuk menghangatkan pikiran Tuan Muda, tahukah kamu? Meskipun kamu berada dalam keadaan dinamis sekarang, kamu tidak dapat mempraktikkan indera ilahi, tetapi itu ada dalam pikiranmu, dan persepsimu berasal dari kesadaran ilahi. Ketika kamu berada dalam keadaan pikiran yang mengembara, kamu dapat mulai berlatih. Semakin kuat indera ilahi, semakin jelas manfaatnya. Jika 2 orang dengan kekuatan yang sama bertarung, orang dengan indera ilahi yang kuat niscaya akan menang. Yang Kai bertanya tidak sabar, katakan intinya. Ya. Iblis itu melanjutkan. Pengembangan kesadaran ilahi sangatlah sulit, yang jauh lebih sulit daripada peningkatan kekuatan fisik. Namun, ada beberapa permata jenius yang dapat meningkatkan kekuatan kesadaran ilahi, dan teratai Wensen adalah salah satunya. Harta karun jenius semacam ini tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah disempurnakan dan dikumpulkan oleh orang lain. Itu hanya akan ada di lautan kesadaran ilahi seni bela diri. Tidak perlu mempedulikannya. Itu akan terus-menerus membasahi kesadaran ilahi mereka yang mengolah seni bela diri, dan secara bertahap membuat kesadaran ilahi lebih kuat dan lebih solid. Tidak dapat disempurnakan, itu tidak akan hilang. Ya, karena tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat memurnikan teratai Wensen, bahkan mereka yang berdiri di puncak gunung, ini adalah harta karun jenius yang sangat istimewa. Dari segi nilai, ini jauh lebih berharga daripada serangga yang Anda lawan beberapa hari yang lalu. Karena ini akan bersamamu sepanjang hidupmu. Dari saat kau mengumpulkannya hingga akhir hidupmu, ini akan memberimu nutrisi sepanjang waktu, dan kau tidak perlu bekerja keras. Kau hanya perlu duduk dan menikmati pencapaiannya. Bagus, aku akan mengambilnya. Mata Yang Kai berbinar dan dia akan bergegas maju. Tunggu sebentar, jangan gegabah Tuan Muda, teriak iblis. Para iblis ketakutan setengah mati. Baru saja Yang Kai menunjukkan kurangnya minat, tetapi tiba-tiba dia penuh dengan minat. Perubahan ini hampir membuatnya lengah. Ada apa? Yang Kai bertanya. Tuan Muda, apakah kau melihat ada lapisan cairan di sekitar Wensen Lian? Apakah kau tahu apa ini? Tanya iblis. Apa? Ini adalah lautan kesadaran ilahi yang ditinggalkan oleh yang kuat setelah kematian mereka.
Ini berisi kekuatan indera ilahinya, jika kau maju dengan gegabah, aku khawatir kau akan langsung terbunuh dengan kekuatan ki dinamismu. Lautan kesadaran ilahi, yang awalnya halus dan tak terlihat, merupakan perwujudan kekuatan spiritual. Jika seseorang mati, kesadaran ilahinya tidak dapat dipertahankan. Orang lain tidak bisa, tetapi orang yang memiliki Wen Shenlian akan menyimpannya setelah dia meninggal. Inilah kekuatan Wen Shenlian, iblis menjelaskan. Melihat ke bawah, dia melihat bahwa memang ada tulang mati di bawah Wen Shenlian. Dia pikir tulang mati itu adalah orang yang membuat banyak suara saat itu. Dia meninggal di sini, tetapi Wen Shenlian dan Zihainya tetap ada. Yang Kai bertanya, "Iblis, apakah kamu tidak membutuhkan kekuatan spiritual ini?" Iblis itu berkata sambil tersenyum. Apa yang dikatakan Tuan Muda itu sangat benar. Jika Tuan Muda tidak memiliki perintah lain, budak tua akan mulai menelan lautan pengetahuan orang itu. Berapa lama waktu yang kamu perlukan? Saya tidak yakin. Mungkin butuh waktu sebulan. Iblis. Selama sebulan, saya akan melindungi Dharma untuk Anda. Yang Kai mengangguk. Tidak, Tuan Muda, lihat saja ke sana. Wen Shenlian bukan satu-satunya di sini. Sejak dia datang ke sini, mata Yang Kai telah tertarik oleh bunga teratai berwarna-warni, tetapi dia tidak terlalu memperhatikannya. Apa ini? Energi murni langit dan bumi juga bisa disebut urat bumi. Tuan Muda pandai dalam keberuntungan. Pertama-tama, Anda dapat menyerap energi langit dan bumi di urat bumi dan mengolahnya sendiri. Setelah budak tua memurnikan lautan pengetahuan di sini, Anda dapat mengumpulkan teratai dewa yang dimurnikan. Apakah ini uratnya? Yang Kai tercengang. Pencuri rahasia 300 tahun yang lalu benar-benar menemukan tempat yang bagus untuk berlatih. Tidak heran dia bisa berlatih selama 30 tahun sampai semua sekolah besar tidak berdaya. Ternyata tidak hanya teratai dewa yang membantu, tetapi juga tempat ini. Baiklah, pergilah dan lakukan pekerjaanmu. Jangan khawatirkan aku. Dengan gembira, iblis itu terbang keluar dengan kerucut jiwa yang rusak. Dia bergegas ke tepi lautan pengetahuan dan mulai menelannya.